Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau mengganti aki mobil, mau memasang aki mobil yang baru. Jadi ini mobil siaga Masjid Asadiah Perumahan Pondok Mutiara. Kebetulan kemarin akinya sudah agak soak. Sempat kita rawat, kita cas, lalu kita panasin, tapi cuma bertahan beberapa bulan. Akhirnya sekarang mau kita pasang aki yang baru. Pertama kita buka dulu kapnya. Itu mesinnya. Di mobil Kijang jadul. Mungkin usianya udah seperempat abad, mungkin lebih mungkin ya. Kemudian kita ambil aki barunya. Untuk aki baru sendiri kita menggunakan mereknya Massive, serinya NS70 65 ampere. Ini aki sudah kita diamkan semalam. Nah, ini aki lamanya, mereknya RCA baterai buatan Thailand, NS70 12 volt 65 ampere. Lalu ini barunya Massive, sama NS70 65 ampere. Ini kemarin sudah kita isi, kemudian sudah kita diamkan semalam, karena memang menurut tukang akinya itu harus didiamkan semalam agar air akinya meresap ke dalamnya. Ini juga udah kita belikan kepala yang baru, karena kepala yang lama itu kendor ya, jadi nggak bisa kenceng, sehingga pengisiannya kurang maksimal karena ukurannya beda. Ini sekarang kita gunakan kepala aki yang baru. Oke guys, langsung aja kita pasang kepala akinya. Beratnya. Oke, ternyata berat sekali ya. Oke, kita buka dulu. Ikatannya. Kemudian setelah itu akan kita cek air akinya apakah ada pengurangan volume atau tidak. Kalau ada pengurangan harus kita penuhin ya, harus kita isi kembali. Karena kalau air akinya kurang, itu akan menyebabkan akinya cepat kering. Karena kalau tipe ini adalah aki basah. Jadi kalau aki basah itu penguapannya cukup tinggi. Ya, ini kita cek dulu satu persatu. Ternyata masih bagus, masih penuh. Kemudian kita cek lagi, ternyata penuh. Ini semuanya dicek ya, ada 6, berarti 12 ampere, karena setiap selnya itu 2 ampere. Masih penuh juga semua ya, dan pastikan ininya kencang, karena kalau tidak kencang nanti penguapannya akan lebih cepat lagi, jadi aki akan lebih cepat kering. Kalau sering kekeringan itu umurnya pendek. Memang kalau aki basah itu harus setiap sebulan sekali harus dicek untuk diisi, di refill ya, diisi ulang dengan air aki. Pakai air aki biasa, nggak usah yang aki sir. Oke, kemudian posisi kabelnya positif di sini, negatif di sini. Jadi nanti posisi kepalanya menghadap keluar, karena posisi kabelnya ada menghadap keluar ya. Jadi ini bagian kabel ada di sisi luar. Oke, langsung aja kita buka.
Ini terbuat dari timah, karena timah apa tembaga, karena pengantarannya bagus ya. Kalau tembaga itu pengantaran listriknya bagus. Jadi kalau nyari kepala aki, pastikan yang bahannya dari tembaga seperti ini ya, yang warnanya putih. Karena yang dijual di pasaran tuh ada yang warnanya kuning kayak gini, itu bahannya nggak terlalu bagus. Nah ini pas ya, kita buka dulu. Oke, kemudian kita kendorin sedikit, lalu kita masukkan, lalu kita pukul-pukul pelan-pelan. Nah kalau bahan yang ini agak empuk ya, dipukul pelan aja meleyot. Kalau yang kuning itu agak getas. Aduh, jatuh. Gak apa-apa, nanti kita cari lagi. Usahakan sampai masuk semua merata, karena kalau nggak merata nanti pengantaran listriknya tidak bagus. Kalau tidak bagus, nanti akinya juga nggak awet. Ini nomor 10, saya punyanya kuncinya nomor 12. Bentar, tadi diambil dulu. Takutnya kalau kelupaan nanti hilang. Waduh. Udah, lalu kita kencangin. Kebetulan kunci nomor 10-nya baru nggak ada. Aduh, ikut muter ya. Harus dipegangin dulu bentar. Oke, ini sudah kita pasang. Kemudian kita lanjutkan. Ini kepala yang negatifnya, ukurannya lebih kecil. Pastikan kita kencangkan. Oke, kemudian kita kencangkan kembali. Oke, ini sudah kita kencengin ya, sudah kita pasang, udah kenceng. Yang satunya juga udah kenceng. Jadi memang harus benar-benar kencang, karena kalau nggak kencang nanti akan berakibat aliran listriknya tidak lancar. Kemudian biasanya tumbuh jamur. Lalu umur aki juga pendek, karena kan pengisiannya nggak lancar. Mungkin umur komponen yang lain tidak lancar karena memang pengiriman listriknya kecil ya. Ini udah benar-benar kencang, tidak kuat lagi. Oke, setelah itu kita pasang ke posisi. Pastikan posisinya rata. Ini kemarin ada kayu buat ganjel lagi tuper yang pinjem di sini, tidak menyenggol kabel-kabel yang lain. Aman. Ini ada satu kabel. Oke, posisinya udah sempurna. Kemudian kita pasang. Untuk pemasangan itu dari positifnya dulu. Kenapa harus positifnya dulu? Saya juga kurang tahu, karena hanya lihat di Google. Enggak sih, nanya sama tukang aki, merhatiin pas lagi masang, ternyata positifnya dulu. Oke, itu sudah kita pasang semua. Kita kasih ring biar lebih kenceng. Kemudian penguncinya tadi ini ya, pakai model ini.
lubang. Harus lurusin dulu. Oke, kemudian kita kencangkan, jangan sampai tidak kencang. Kita putar sampai maksimal. Sampai maksimal. Udah kenceng. Kemudian baru kita pasang negatif ya. Kalau negatif tuh tandanya minus, ada logo minusnya. Kalau ini ada logo plusnya di situ. Ini ada logo minusnya di sini di bawahnya ini. Oke, kita pasang. Oke, kemudian kita kasih ring. Setelah itu kita pasang. Oke, kita kencengin. Sampai maksimal. Benar-benar harus kencang ya. Oke, sudah kencang. Lalu kita coba apakah pemasangan kita berhasil. Kalau berhasil itu berarti di starter langsung cegur gitu, langsung greng istilahnya. Kalau belum berhasil itu nanti di starter susah. Oke, kita pasang dulu, kuncinya kita on, kemudian jos. Ini batu buat jaga biar gasnya stabil. Saya kalau RPM-nya kecil berbet tuh mati nanti mesinnya. Oke, udah kita pasang, udah kita cek, lalu kita kencangkan, jangan sampai nanti kendor atau lepas di jalan. Ini posisi kuncinya. Ini kita lepas dulu. Suara mesinnya masih halus walaupun ini Bujang versi lama. Ya nggak tahu nih buatan tahun berapa. Sebenarnya mobil-mobil tua tuh menurut saya malah one pack ya, malah awet. Ya kembali ke perawatan sih. Kalau emang dirawat dengan baik, ya otomatis pasti akan baik juga hasilnya. Udah kita pasang bautnya, jangan lupa untuk dikencangin. Sekali lagi, jangan sampai lupa untuk dikencangin. Kebetulan saya nggak bawa kunci 10 ya, ada di rumah, ada di mobil yang satunya. Sampai kencang.
tadi mengganti aki ya, memasang aki ding, karena yang lama udah dilepas duluan. Kemudian aki yang baru sudah semalaman didiamkan agar air aki sir yang dimasukkan itu meresap ke dalam pori-pori atau sel-sel yang ada di dalam aki, sehingga setelah semuanya meresap basah baru akinya dipasang. Nah, kebanyakan dari kita itu air aki baru diisi langsung dipasang, jadi sel-selnya masih ada yang di bawah-bawah itu masih kering, jadi umurnya tidak awet. Jadi ini udah kita diamkan semalam, kita pasang, kita coba, ternyata jreng. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.